Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Sutta Pitaka. Tapi sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe agar video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sutta Pitaka berisi khotbah Sang Buddha yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Khotbah-khotbah tersebut sangatlah bervariasi dalam hal isinya, karena disampaikan secara terpisah kepada orang-orang dengan kualitas pemahaman, situasi, dan kecenderungan yang berbeda. Terdapat khotbah yang ditujukan untuk para biku dan bikuni, dan terdapat pula khotbah untuk umat awam. Sutta Pitaka dibagi ke dalam 5 kumpulan yang dikenal dengan istilah Nikaya. Kelima Nikaya adalah Digha, Majjhima, Samyutta, Anguttara, dan Khuddaka. Yang pertama ada Digha Nikaya, merupakan buku pertama dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 34 sutta yang berisi tentang kisah panjang. Sutta-sutta di dalamnya kemudian dikelompokkan ke dalam 3 waga atau 3 divisi. Yang pertama ada Sila Khandaka Waga, divisi yang berisi tentang moralitas dan terdiri dari 13 sutta. Sutta-sutta di dalam divisi ini terutama berisi khotbah Sang Buddha terkait berbagai topik moralitas. Termasuk di dalamnya juga pembahasan mengenai pemahaman dan praktik spiritual yang keliru. Lalu di dalam contohnya ada Brahmajala Sutta. Sang Buddha bersabda bahwa Sang Buddha mendapat penghormatan bukan karena kesusilaannya, melainkan karena kebijaksanaan yang mendalam yang ditemukan dan dinyatakan. Sang Buddha memberikan sebuah daftar berisi 62 bentuk spekulasi mengenai dunia dan pribadi dari guru-guru lain. Lalu ada juga Samanapala Sutta, yaitu pahala yang dimiliki oleh tiap petapa. Kepada Ajata satu yang berkunjung, Sang Buddha menerangkan keuntungan menjadi seorang biku dari tingkat terendah sampai tingkat arahat. Lalu ada juga Mahawaga. Divisi yang disebut divisi besar ini terdiri dari 10 sutta yang terutama berisi khotbah panjang tentang aspek historis dan doktrin penting dari ajaran Sang Buddha. Contohnya ada Mahapadana Sutta, yaitu penjelasan Sang Buddha mengenai 6 orang Buddha yang sebelumnya dan beliau sendiri, mengenai masa-masa mereka muncul, kasta, susunan keluarga, jangka kehidupan, pohon bodhi, siswa-siswa utama, jumlah pertemuan, dan kota dengan sebuah khotbah mengenai Wipasi saat meninggalkan surga Tusita hingga saat permulaan memberi pelajaran. Lalu ada juga Mahanidana Sutta, mengenai rantai sebab musabab yang bergantungan dan teori-teori tentang jiwa. Lalu ada juga Pattika Waga. Divisi ini berisi 11 sutta yang di dalamnya membahas tentang berbagai topik yang panjang. Contohnya ada Pattika Sutta. Di dalam sutta tersebut, Sang Buddha menerangkan kritikan-kritikan yang diajukan oleh siswa pada Sang Buddha. Lalu ada juga Cakkawati Sutta, cerita tentang raja dunia dengan berbagai tingkat penyelewengan moral dan pemulihannya serta tentang Buddha Maitreya yang akan datang. Dan ada juga Agana Sutta, perbincangan mengenai manusia dengan penjelasan mengenai asal mula benda-benda, asal mula manusia, dan artinya yang sesungguhnya. Kedua ada Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya merupakan buku kedua dari Sutta Pitaka yang memuat khotbah-khotbah menengah.
Majjhima Nikaya mencakup semua aspek mengenai ajaran Buddha. Buku ini terdiri atas 3 bagian atau 3 panasa. 2 panasa pertama terdiri atas 50 sutta dan panasa yang terakhir terdiri atas 52 sutta. Jadi seluruhnya berjumlah 152 sutta. Salah satu isinya yang pertama ada Mula Panasa Pali. Yang pertama ada Jiwaka Sutta, yaitu mengajukan pertanyaan apakah benar jika Sang Buddha menyetujui pembunuhan dan memakan daging. Sang Buddha menunjukkan bahwa itu tidak benar dan bahwa seorang biku makan daging hanya jika ia tidak melihat, tidak mendengar, dan menduga bahwa daging itu khusus dibuat untuk. Ada juga Kukurawatika Sutta, percakapan mengenai kama antara Sang Buddha dengan 2 orang petapa. Satu di antara mereka hidup seperti anjing dan satu lagi seperti lembu. Lalu ada juga Majjhima Panasa Pali. Yang pertama ada Kayagata Satip Sutta, perihal cara meditasi pada 32 bagian penyusun badan jasmani. Sang Buddha menjelaskan metode praktis dan juga kelebihannya secara mendetail. Lalu ada juga Cula Kama Vibhanga Sutta. Sang Buddha menerangkan sifat batin dan jasmani orang yang berbeda-beda dan keberuntungan mereka menurut kama. Yang terakhir ada Mahakama Vibhanga Sutta. Seorang petapa secara keliru menuduh bahwa Sang Buddha mengatakan jika kama tidak berguna, dan Sang Buddha menerangkan pandangannya sendiri. Yang ketiga ada Upari Panasa Pali. Ada Mula Pariyaya Sutta, yaitu pelajaran mengenai akar segala benda mulai dari unsur-unsur sampai nibbana. Lalu ada juga Kakacupama, yaitu nasihat Sang Buddha kepada para biku perihal pengendalian diri pada kemarahan. Sang Buddha menunjukkan kerugian dari tidak terkontrolnya emosi dan menasihati para biku untuk dapat menjaga emosinya bahkan saat anggota badannya digergaji satu demi satu. Yang ketiga ada Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya merupakan buku ketiga dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762 sutta. Buku ini dibagi menjadi 5 waga utama dan juga 56 bagian yang disebut sebagai Samyutta. Di dalamnya ada Mara, yaitu perbuatan-perbuatan bermusuhan dari Mara terhadap Sang Buddha dan para siswanya. Ada juga Bhikkhuni, bujukan yang tidak berhasil dari Mara terhadap para bhikkhuni dan perbedaan pendapatnya dengan mereka. Ada juga Brahma. Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma kepada dunia. Ada Saka, yaitu Buddha menguraikan sifat-sifat Saka atau raja para dewa. Nidana Samyutta, penjelasan mengenai Paticca Samuppada. Ada juga Abhisamaya, dorongan membasmi batin secara tuntas, dan yang terakhir ada Vedana, 3 perasaan dan sikap yang benar pada perasaan itu. Yang keempat ada Anguttara Nikaya, merupakan buku keempat dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 9.577 sutta dan terbagi atas 2 nipata atau 2 bagian. Sutta-sutta disusun menurut urutan bernomor agar dapat memudahkan mengingat. Di dalamnya ada Ekaka Nipata yang serba satu, misalnya pikiran terpusat atau tidak terpusat, usaha ketekunan Sang Buddha, dan sebagainya. Lalu ada Dukkha yang serba 2 jenis kama wipaka, yaitu yang membuahkan hasil dalam kehidupan sekarang maupun yang membawa kepada tumimba lahir dan seterusnya. 2 jenis dana, 2 golongan biku, dan sebagainya. Lalu ada Tika yang serba 3 pelanggaran melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. 3 perbuatan yang patut dipuji, yaitu kedermawanan, pelepasan, dan pemeliharaan orang tua, dan sebagainya.
Ada juga catuka yang serba empat. Empat jenis orang, yaitu tidak bijaksana dan tidak beriman, tidak bijaksana tapi beriman, bijaksana tapi tidak beriman, bijaksana dan beriman. Empat jenis kebahagiaan, empat Brahma Vihara, empat sifat yang menjaga biku dari kekeliruan, empat cara pemusatan diri dan sebagainya. Ada juga pancaka yang serba lima. 5 ciri yang baik dari seorang siswa, 5 rintangan batin, 5 objek samadhi, 5 sifat buruk, 5 perbuatan baik dan sebagainya. Lalu ada caka, kewajiban rangkap 6 dari seorang biku. Ada sataka, 7 jenis kekayaan dan 7 jenis kemelekatan. Ada juga ataka, 8 sebab kesadaran dan 8 sebab pemberian dana. Ada juga nawata, 9 perenungan dan 9 jenis manusia. Ada dasaka, 10 perenungan dan 10 jenis penyucian batu. Dan yang terakhir ada ekadasaka, yaitu 11 jenis kebahagiaan atau juga jalan menuju nibbana. 11 sifat-sifat baik dan buruk dari seorang biku. Terakhir, yang kelima adalah Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya merupakan buku kelima dari Sutta Pitaka yang terdiri atas kumpulan 18 kitab yang mengandung berbagai topik. Di dalam Khuddaka Nikaya yang pertama ada Khuddakapata. Bacaan dari bagian-bagian singkat berisi 4 teks dan 5 sutta. Lalu ada Dhammapada. Kata-kata dari Dhamma kumpulan 423 bait yang dibagi dalam 26 waga. Lalu ada juga Udana, yaitu kumpulan dari 80 udana yang terbagi menjadi 8 waga. Kitab ini memuat khotbah Sang Buddha yang disabdakan pada berbagai kesempatan. Ada juga Bodhiwaga, yaitu menggambarkan setiap kejadian tertentu setelah pencapaian penerangan sempurna oleh Sang Buddha, termasuk khotbah termasyhur kepada Bahiya yang menekankan kehidupan pada saat sekarang. Lalu ada juga Meggiya. Tanpa memedulikan nasihat Sang Buddha, Meggiya mengasingkan diri untuk berlatih meditasi. Setelah kembali kepada Sang Buddha, ada 5 faktor yang harus ditumbuhkan yang batinnya belum berkembang, yaitu persahabatan yang baik, moralitas, percakapan yang menguntungkan, keteguhan hati, dan pengetahuan. Ada juga Sonetera, memuat kisah kunjungan Raja Pasenadi kepada Sang Buddha, khotbah kepada Supa Buddha yang menderita penyakit kusta, penjelasan mengenai 8 ciri sasana, dan tahun pertama dari kehidupan Sona sebagai biku. Juga Jakanda, memuat gambaran tentang Sang Buddha dalam mencapai parinibbana dan percakapan Raja Pasenadi. Ada juga Pataligama, memuat definisi termasyhur dari nibbana sebagai yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak dibuat, dan juga tidak dibentuk. Ada juga Jataka. Cerita kelahiran merupakan kumpulan yang memuat 547 kisah dan dianggap sebagai cerita tentang kehidupan-kehidupan lampau Sang Buddha. Ada juga Buddha Wangsa. Sang Buddha menuturkan cerita tentang kebulatan hatinya untuk menjadi Buddha dan mengungkapkan riwayat 24 Buddha yang mendahuluinya. Dan terakhir ada Carya Pitaka, yaitu kisah berjumlah 35 dari Jataka dalam syair yang melukiskan 7 dari 10 kesempurnaan. Sekian video pembelajaran saya kali ini mengenai Sutta Pitaka. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran saya yang berikutnya.